Dan Nabi SAW ketika mendapatkan harta itu beliau biasa menyimpan para jemaah. Nah, ini menunjukkan boleh menyetok harta itu boleh. Tidak disebut orang yang takut, orang yang orang yang tamak gitu, tidak. Jadi kita boleh menafkahi istri untuk jatah misal setahun. Maka mungkin barangkali kita ingin belajar ya, kita ingin meninggalkan istri, barangkali kita simpan uang untuk istri misalnya 100 juta misalnya, ini contoh saja. Kita lalu belajar agama ya ke luar negeri, ke Saudi Arabia misalnya, ke Yaman kita belajar agama, tinggalkan istri anak di rumah. Itu hal yang dibolehkan sebab Nabi sendiri melakukan hal itu. Di dalam hadis Umar bin Khattab dari riwayat Bukhari disebutkan bahwa Nabi kana yabi'u nakhla Bani Nadir. Nabi SAW menjual pohon kurmanya Bani Nadir dari harta al-fai tadi. Wa yahbisu li ahlihi, dan Nabi menyimpannya untuk keluarganya quta sanatihim, jatah 1 tahunnya. Nah, disinilah kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa fi hadzal hadis jawaju idkhar atau jawaju dikhari quti sanah. Hadis ini menunjukkan bolehnya kita untuk menyimpan harta selama 1 tahun. Wa jawajul idkhari lil iyal, dan bolehnya kita untuk menyiapkan nafkah untuk istri dalam 1 tahun seperti itu. Nah, perhatikan wa anna hadza, kata Imam Nawawi, dan hal ini la yaqdah fi tawakkul. Ini tidak tercela dalam ketawakalan seseorang. Kan mungkin ada orang mengatakan, wah enggak tawakal itu kalau begitu. Enggak. Ini tidak menunjukkan tercelanya ketawakalan seseorang. Perhatikan wa ajma'ul ulama, dan ijma' ulama ala jawazil idkhar ya, atas bolehnya menahan harta, menyimpan harta, menyetok harta fima yastaghilluhul insanu, di mana mungkin seorang tersibukkan ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini apa yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala.